Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadal huda. Amma ba'd. Yang kami hormati para pinisepuh, para bapak lan ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah, sehingga kita dapat berkumpul, bersilaturahim, memperdalam pengetahuan kita tentang syariat Allah, tentang syariatnya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan bagi kita bersama. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, beliau Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan teladan bagi kehidupan kita yang kita nantikan syafaatnya nanti pada saat di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari ke depan insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau tidak salah 18 hari lagi ya. Karena tanggal 23 Maret, tepatnya hari Kamis, kita sudah tanggal 1 Ramadan. Nah, ini ada kesempatan bagi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersiapkan bagaimana kedatangan bulan Ramadan itu bagi kita. Karena persiapan ya adalah merupakan cara bagi kita untuk menyambut bulan Ramadan itu dengan baik. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan bagi kita ketika akan memasuki bulan Ramadan itu, mengembirakan para sahabat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Oleh sebab itu kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim tentu juga bergembira sebagaimana Nabi. Karena apa? Karena bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk beramal yang lebih baik. Karena pada saat bulan Ramadan, amal-amal kita akan dilipat gandakan begitu rupa yang itu tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kita persiapkan sebaik mungkin bagaimana bulan Ramadan itu pada tahun ini. Kita tidak tahu kalau bulan Ramadan tahun ini bulan yang terakhir, bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Oleh sebab itu, maka kita beribadah di dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rangka untuk bergembira dan memotivasi para sahabat itu, Kanjeng Nabi mengumpulkan para sahabat dan juga kaum muslimin pada saat menjelang bulan Ramadan itu. Yang tujuannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kegembiraan itu kepada kaum muslimin dan juga para sahabat itu. Ada salah satu riwayat yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang ini tercantum dalam hadis Imam An-Nasai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, berceramah ya,
kepada para sahabat yang dikumpulkan itu dengan menyampaikan, atakumur Ramadan syahrun mubarak. Wahai para sahabat, akan datang kepada kalian semua yaitu Ramadan, syahrun mubarak, yang merupakan bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamah. Allah subhanahu wa ta'ala memfardukan kepada kalian semua siyamah, siam, puasa bulan Ramadan itu. Tufattahu fih, akan dibukakan pada saat di bulan Ramadan itu abwabus sama, pintu-pintu langit. Maksudnya pintu-pintu langit itu adalah pintu-pintu rahmah, pintu maghfirah, ya, pintu ridho, pintu ni'mah, bahkan juga pintu jannah, pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tughallaqu fihi abwabul jahim, wa tughallaqu, dan ditutup fihi pada saat bulan Ramadan itu adalah abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Jadi pada saat bulan Ramadan ya dibuka pintu langit, pintu maghfirah, pintu rahmah, pintu ridha, pintu ni'mah, dan pintu surganya Allah. Tapi sebaliknya pintu neraka yang berupa ancaman ya Allah kepada kita semua itu ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah rahmat Allah, nikmat Allah, berkah Allah itu diberikan kepada kita semua pada saat di bulan Ramadan. Kemudian wa tughallu fihi maraddatus syayatin, wa tughallu, dan juga dikunci pada saat bulan Ramadan itu apa? Maraddatus syayatin, tempat-tempat kedatangan setan. Jalan masuk setan itu dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi, untuk Allah, fihi, pada bulan Ramadan itu lailatun khairun, satu malam yang lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Ada satu malam pada saat di bulan Ramadan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka kita persiapkan Bapak Ibu sekalian, Ramadan tahun ini kita memperoleh yang disebut dengan Lailatul Qadar itu. Man hurima khairoha, kata Nabi, barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan pada saat di malam Lailatul Qadar, kita boten angsal nopo-nopo pada saat Lailatul Qadar menika, faqad hurima, maka dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Para ulama ya mensyarah ini, maksudnya faqad hurima itu terhalang mendapatkan kebaikan selama setahun kemudian sampai datang Ramadan lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita persiapkan sedemikian rupa bulan Ramadan ini, kira-kira dengan amalan apa yang perlu kita lakukan ya, sehingga kemudian betul-betul pada saat nanti masuk bulan Ramadan kita menika siap dengan berbagai macam amalan ataupun ibadah menika. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, ini pada saat bulan Sya'ban tentu banyak persiapan yang kita lakukan. Umpamanya persiapan fisik, kita punya masjid, ya masjid kita perbaiki, ya, yang belum kita cat kok masjid itu apa rupanya wis ora jelas ngoten, ya kita cat supaya sumringah ketika bulan Ramadan itu orang masuk masjid itu senang, bergembira. Sehingga karena gembira seneng menika, hatinya itu mu'allak, ketoke ora gelem mulih, eneke ning masjid wae. Nah menika kita bersihkan, kita cat kalau memang perlu kita cat, ya lingkungan menika diresiki tenanan, jalan-jalan masuk ke masjid diperbagus, diperindah. Kemudian penerangan yang selama ini mungkin cuma 1-2 ditambah. Kalau malam itu cekne sumringah, jalan masuk ke masjid, masjidnya sumringah, niku nyenengke datang kita sedaya, termasuk juga anak-anak.
Ya menikah. Karena apa? Karena orang yang biasanya nggak datang ke masjid pada saat bulan Ramadan, jadi ikut datang ke masjid. Kemudian terkesan, wah ternyata masjid itu enak ya. Nanti pada saat pasca Ramadan dia akan terus ke masjid memekaten. Itu diantara persiapan yang perlu kita lakukan. Tempat-tempat wudhu yang selama ini mungkin wis ambune ora karuan ini. Ya, lumute wis neng di. Kita bersihkan, kerja bakti, kita sikati, perlu cat lagi. Ya, keran selama ini mungkin wis do potol ngoten niku. Nggih, diperbaiki, ditambah keran lagi umpamanya. Karena bulan Ramadan banyak jamaah yang akan datang ya, yang berbeda dengan keadaan yang bukan di bulan Ramadan. Ya, kita tambah kerannya supaya kalau ada jamaah ke masjid kita menika tidak terburu-buru ketinggalan jamaah. Karena apa? Karena ngantri terlalu panjang untuk wudhu, untuk yang lain-lain menika. Nah ini yang bisa kita persiapkan untuk masjid kita. Jangan sampai kok ke masjid kita itu nanti pas Ramadan ada mau datang ke masjid kita, loh kok sepi, loh kok masjidnya gelap. Nah, mekaten. Nah, karena apa? Karena kita tidak mempersiapkan jauh hari ya pada saat bulan Ramadan menika datang. Pengaturan saf dan lain-lain niko juga kita perbaiki. Yang selama ini mungkin nggak ada penanda safnya karena memang kita tambah ruangan umpamanya begitu, maka kita kasih tanda-tanda saf ya dan lain sebagainya. Itu salah satu yang bisa kita usahakan. Tikar-tikar atau karpet yang selama ini sudah nggak dicuci entah berapa puluh tahun sampai rupane karpet itu ora rupa karpet menika. Wah niku nggih dicuci, dibersihkan supaya resik, tikar-tikar dibersihkan supaya resik, sajadah dibersihkan supaya resik. Ketika orang itu berjamaah kok delok sing dibeber iki apa jenenge sajadah kelawon iki. Orang mau sujud itu awang-awangan. Aduh iki mambune apa kira-kira terus kita cuci, bersihkan supaya supaya orang yang datang ke masjid itu ya seneng ngoten Bapak Ibu sekalian. Nah, ini masjid kita harus kita begitukan. Ini tandanya kita siap menyambut bulan Ramadan. Kalau fisik aja kita biasa saja. Masjid yo opo anane, mekaten berarti kita tidak siap dengan kedatangan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua terkait dengan perencanaan kegiatan. Nah, ini masih ada waktu. Kira-kira kegiatan apa saja yang mau kita tawarkan untuk jamaah selama bulan Ramadan menika? Nek kajian nopo kemawon, nek tadarus niku kapan kemawon. Sehingga jamaah ini ngerti, oh ini nanti ada tadarus. Oh kalau sore itu namanya tadarus anak-anak. Kalau malam tadarus orang dewasa. Sebelum subuh namanya. Apalagi mekaten. Nanti kajian menjelang takjil, wonten kajian nopo. Nanti pada saat pada saat tarawih umpamanya ada ceramah. Nah itu semuanya ada jadwal, digilir biar semuanya merasakan bagaimana Ramadan itu hadir kepada kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi digilir ceramah menika biar merasakan. Orang biasanya cuma mendengarkan tausiah saja, sekarang dia memberikan tausiah. Nah, digilir. Nah, paling tidak dengan kita ngasih kesempatan untuk dia memberikan tausiah, dia akan belajar buka buku, mempersiapkan diri untuk memberikan tausiah. Nah, niku begitu Bapak Ibu. Kita persiapkan kegiatan selama bulan Ramadan itu sehingga kemudian hari-hari, detik demi detik, waktu demi waktu, jam demi jam selama bulan Ramadan itu ada maknanya, ada kegiatannya, ada geliatnya. Begitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Yang selama bulan Ramadan itu kalau jauh hari
itu sudah sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Kemudian juga tentang perencanaan pasca Ramadan. Ya, bagaimana nanti umpamanya Idul Fitrinya, siapa khotibnya, di mana tempat kita sholat Idnya. Nah, begitu. Apa saja kegiatan malamnya? Apakah ada pawai ataukah tidak? Ya, takbiran keliling ataukah tidak? Kegiatan apa? Pertunjukan apa yang kita pertontonkan? Umpamanya begitu. Itu kita persiapkan dengan baik. Umpamanya amal usaha kita, umpamanya pada saat malam takbir itu apa yang akan kita pertontonkan ke masyarakat? Wah, begitu. Jadi ampun diam-diam aja kita punya amal usaha, ada TK, ada SMP, ada pondok, ada macam-macam, kok meneng baik. Walah. Sebelum Ramadan nggih ngoten niku apa? Kita selenggarakan apa umpamanya? Kegiatan pawai menyemarakan Ramadan kenging. Itu untuk syiar kita. Ya, gitu. Ada TK, ada SMP, ada MTS, ada MI, pawai keliling. Mana umumnya dari mana begitu. Itu menyemarakkan menyambut Ramadan supaya apa? Supaya masyarakat itu ngerti, enak SMP Muhammadiyah toh. Enak MI Muhammadiyah toh. Anak TK Muhammadiyah toh. Nah, mekaten. Ini ada kesempatan bagi kita ya. Selama bulan Ramadan anak-anak kita itu mau kita orientasikan apa? Nah, begitu. Selama bulan Ramadan menika ada kegiatan, harus ada kegiatan. Ampun meneng-meneng kemawon. Nah, begitu. Terutama Bapak Ibu sekalian, pengelola amal usaha Muhammadiyah, ampun meneng-meneng. Jenengan ada kegiatan sami kemawon waktunipun. Nggih, kegiatan lebih bergairah, beramal itu pahalanya lebih besar. Tapi kalau jenengan meneng kemawon, nggih pahalanya nggih meneng kemawon. Mekaten. Makanya waktunya sama, jenengan meneng ada kegiatan bergerak itu sama waktunya, tetapi ada yang bermakna, ada yang tidak. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Maka monggo niki mumpung ada kesempatan 18 hari ke depan bagi kita menjelang bulan Ramadan itu kegiatan apa yang perlu kita selenggarakan sehingga kemudian Ramadan itu semarak. Masyarakat itu ngerti kalau sekarang itu kita akan menjelang bulan Ramadan. Nah begitu. Karena ada orang kaget, sesuk wis Ramadan toh. Ada yang ngoten Bapak Ibu sekalian. Karena nggak pernah mikir enek kerja wae. Tiba sesuk wis Ramadan toh. Ngoten, kaget. Nah, makanya kalau kita ada kegiatan, maka masyarakat itu mengerti, seminggu yang akan datang, 3 hari yang akan datang ternyata sudah kita masuk bulan Ramadan. Mekaten Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga terkait dengan penghimpunan, penyaluran zakat. Nah, ini juga perlu kita pikirkan. Karena bulan Ramadan itu bulan keutamaan bagi kita semua Bapak Ibu sekalian yang punya harta ya, maka mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, zakat mal, zakat fitrah itu keutamaan. Ya, pada saat bulan Ramadan menika. Oleh sebab itu, panitia zakat siap-siap, lazismu siap-siap menjemput zakat-zakat jamaah sekalian. Tapi kalau tidak dipersiapkan ya angel mekaten. Semuanya harus mempersiapkan diri. Kita sebagai orang Islam mempersiapkan diri untuk mengeluarkan zakat. Panitia yang melakukan penghimpunan juga siap untuk kemudian menerima dan menyalurkan zakat itu. Nah ini penting untuk untuk kita perhatikan. Kemudian juga terkait dengan takjil konsumsi Ramadan. Nah kira-kira apa? Siapa yang mau memberikan takjil? Digilir siapa saja? Pada saat umumnya takjil menjelang buka puasa atau pada saat nanti memberikan jaburan pada saat orang-orang itu melakukan tadarus malam. Menunya apa saja panitia bisa menentukan.
Begitu. Nanti jenengan menu ini, besok menu ini panjenengan. Nah niku kalau direncanakan jauh hari orang-orang siap. Kalau tidak nggih mboten siap. Mengatakan. Semuanya itu kalau jauh hari insya Allah semuanya siap, yang diminta siap, semuanya siap. Tapi kalau tiba-tiba besok Bu, besok beri jaburan, aduh, ada duit piye ya? Bingung. Ngoten. Tapi kalau jauh hari sudah sudah diberitahukan panjenengan makai tanggal sekian disuwuni jaburan, disuwuni takjil, oh nggih siap insyaallah. Jauh hari mempersiapkan diri. Tapi kalau tiba-tiba mboten saged Bapak Ibu sekalian. Orang itu punya keterbatasan. Keterbatasan finansial, keterbatasan tenaga, keterbatasan macam-macam. Ya, kalau tiba-tiba mboten saged. Oleh sebab itu kalau persiapan itu jauh hari semuanya menyiapkan diri. Nah, mengatakan itu. Maka ini masih ada kesempatan waktu, Bapak Ibu sekalian semuanya pengen beramal. Kalau semuanya itu sudah pada siap semua, insya Allah amal menika akan lancar. Nah, mengatakan akan lancar. Tapi kalau tidak dipersiapkan, nggih mboten saged menika. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini cara bagaimana kita menyambut Ramadan dengan gembira, dengan sukacita, dengan persiapan. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat dan juga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan sahabat Umar ibn al-Khattab menika menyiapkan Ramadan menika 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan. Ini sahabat Umar. Sahabat Umar mengatakan 6 bulan menika itu sudah mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan. Nah niku. Makanya Bapak Ibu sekalian, monggo ini masih ada kesempatan 18 hari lagi kita insya Allah masuk bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, memperbanyak ibadah siam di bulan Sya'ban. Ini juga masih ada waktu Bapak Ibu sekalian kalau kita mau melakukan ibadah siam. Ya, puasa Daud kenging. Pokoknya memperbanyak ibadah siam di bulan Sya'ban menika. Umumnya besok puasa, besoknya lagi berbuka, besok puasa, besoknya lagi berbuka. Daud selama di bulan Sya'ban menika. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku memperbanyak puasa pada saat di bulan Sya'ban. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, beliau menyatakan qalat kana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yasum hatta nakul. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menika berpuasa sehingga kami itu mengatakan la yuftiru wa yuftiru hatta nakul. Ya, Kanjeng Nabi itu seolah-olah la yuftir, ya, la yuftir tidak berbuka, wa yuftiru hatta nakul, dan juga berbuka hatta nakul. Kemudian kami mengatakan la yasum, dia tidak berpuasa. Fama ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, istakmala siyama syahrin, menyempurnakan puasanya sebulan ila Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman, dan tidaklah aku melihat Nabi itu lebih banyak puasanya fi Sya'ban, kecuali pada saat di bulan Sya'ban. Terus Kanjeng Nabi menika ngibadah siam yang lebih banyak selain daripada bulan Ramadan menika adalah di bulan Sya'ban. Maka niki ada kesempatan 18 hari lagi. Monggo masih ada waktu bisa kita lakukan. Ya, puasa napa Daud. Nah, niki puasa 13, 14 15 tiap bulan Komariah, tapi ini tanggal 13 menika. Tanggal 13. Besok kenging. Njenengan tanggal 14, 15. Umpamanya begitu. Puasa tiap bulan napa Komariah menika, namanya puasa mutih menika, itu bisa kita lakukan. Kalau kita memfokuskan puasa Daud kenging, umpamanya jenengan nginjing puasa, nginjing berbuka ngeten nggih kenging. Jenengan wis ora Daud nganu Senin Kamis wae, Senin Kamis nggih angsal. Jing Senin jenengan puasa, Kamis mangke puasa melih ngaten nggih kenging.
Nah niku itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi pada saat di bulan Sya'ban mekaten. Nah, menurut para ulama, mengapa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan ibadah siam pada saat di bulan Sya'ban? Menurut para ulama, yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menika mengkodok puasa sunnah ipun, nggih menika sunnah tanggal 13, 14 Komariah, 14, 15 Komariah tiap bulan menika dikodok wonten bulan Sya'ban. Niku menurut pendapat para ulama. Terus Kanjeng Nabi menika tiap bulan menika sering bepergian. Ya, bepergian keluar kota, sehingga kemudian pada saat bulan Sya'ban Kanjeng Nabi mboten pergi-pergi, tinggal di rumah. Ya, kalau bulan lain bepergian keluar kota dalam rangka untuk dakwah menyebarkan Islam niku. Tapi pada saat bulan Sya'ban Kanjeng Nabi wonten dalem untuk kemudian mengkodok puasa tanggal 13, 14, 15 tiap bulan menika yang tidak sempat dia lakukan pada saat bulan-bulan lain menika. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, Kanjeng Nabi melakukan ibadah siam menika karena menemani istrinipun Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah menika ketika mengkodok siam Ramadanipun dilakukan pada saat bulan Sya'ban. Nah, Kanjeng Nabi ketika Sayyidah Aisyah mengkodok puasanya, ya, itu dilakukan pada bulan Sya'ban menika Kanjeng Nabi ngrencangi, maksudnya ngrencangi nemeni. Bukan berarti Kanjeng Nabi nyaurkan puasanya Sayyidah Aisyah mboten, tapi Kanjeng Nabi nemani. Nah, makanya bapak-bapak mawi istrinipun kok puasa mengkodok siamipun Ramadan yang lalu di bulan Sya'ban menika nggih niku saged dipun temeni dengan menemani dengan niat puasa sunnah di bulan Sya'ban menika. Niku saged. Niku yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi mekaten. Kemudian yang ketiga, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan siam di bulan Sya'ban menika karena ngeten, bulan Sya'ban menika adalah bulan kejepit antara Rajab dan Ramadan. Sehingga kemudian banyak manusia yang melalaikan. Kalau di Indonesia bulan Sya'ban menika bulan serempengan golek gawen. Karena untuk menyambut sangu bulan Ramadan. Sehingga orang itu malah justru bulan Sya'ban menika malah kemudian boten siang mengabaikan napa? Mengabaikan ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Berkata serempangan wiko saya itu lihat juga kalau orang kerja di bangunan ngoten niku bulan Sya'ban ngeten niki, wah kepengin buat daftar. Saya pengen kerja ning bangunan. Banyak Bapak Ibu sekalian. Apa? Oh, nanti nggih sangu Ramadan, sangu lebaran. Sehingga kemudian banyak orang yang mboten ngibadah saum kepada Allah menika pada saat bulan Sya'ban menika. Nah niki Kanjeng Nabi memberikan contoh, memberikan teladan bulan Sya'ban menika karena banyak diabaikan oleh manusia. Kanjeng Nabi mengingatkan dengan menteladankan untuk banyak ibadah siam di bulan Sya'ban menika. Dan ini sebagaimana diceritakan dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sahabat Usamah itu bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, lam araka tasum min syahrin minasyuhur." Saya belum pernah melihat Anda, melihat panjenengan menika berpuasa di bulan lain, ya. Wa ma tasumu Sya'ban, sebagaimana panjenengan menika berpuasa pada saat bulan Sya'ban. Nek Kanjeng Nabi mungkin bulan-bulan lain menika ya paling bulan tanggal 13 14 malah tidak itu karena bepergian menika. Mungkin Senin Kamis atau apa begitu. Tapi di bulan Sya'ban Kanjeng Nabi nyerempeng. Nah, mereka dilihat oleh sahabat Usamah bin Zaid. Kemudian dengan pertanyaan itu Kanjeng Nabi bersabda menjawab pertanyaan Usamah menika, sahabat Usamah, qala dzaka syahrun
Bulan Sya'ban itu adalah bulan yaghfalun nasu anhu, yang mana manusia itu banyak melalaikannya. Bainar Rajab war Ramadan, dia terletak antara Rajab dan bulan Ramadan alias bulan kejepit. Bulan Rajab ini kan dikenal dengan bulan haram, okay? Rajab, bulan haram. Maka banyak orang yang memuliakannya. Tapi bulan Sya'ban karena kejepit menika Ramadan, antara Ramadan menika, sehingga orang banyak melalaikan. Tetapi ditegaskan oleh Kanjeng Nabi, wa huwa syahrun. Bulan Sya'ban itu adalah bulan turfa'u fihil a'mal, yang mana amal-amal manusia itu diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sabdanipun Kanjeng Nabi. Bulan Sya'ban menika merupakan bulan tutup tahun untuk amal kita. Amal kita dilaporkan oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten bulan Sya'ban. Maka Kanjeng Nabi itu bersabda, wa uhibbu ayurfa amali wa ana shaim, dan aku seneng wahai Usama, ya, aku seneng sekiranya amalku itu diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala wa ana shaim, dan aku dalam keadaan puasa. Nah menika. Karena ngeten Bapak Ibu, menurut syariat menika napa kebaikan wonten akhir menika sae. Nah, niki tutup tahun. Bulan Sya'ban menika tutup tahun. Kalau kita pada tutup tahun menika, ketika amal kita kok dilaporkan wonten ngarsanipun Gusti Allah, itu merupakan bentuk kebaikan dan menunjukkan kita sebagai orang yang baik. Karena apa? Malaikat menika nanti akan cerita kepada Allah. Duh Gusti Allah, niki hamba menika ketika saya angkat amalnya sedang berpuasa. Nah, menika diceritakan sebagai orang yang baik. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menika meninggal dunia sedang beramal baik, disebut dengan husnul khotimah. Menika husnul khotimah. Walaupun mungkin pada awal-awal urip kita, pada saat remaja, pada saat apa, mungkin amal kita nggih kirang sae, salat nggih bolong-bolong umpamane ngoten. Tetapi pada saat akhir kehidupan kita nyawa kita dipundhut wonten ngarsanipun Gusti Allah menika, kita dalam keadaan beramal baik, beramal soleh, itu disebut dengan husnul khotimah. Maka kebaikan yang akhir itu pertanda bahwasanya kebaikan kita itu diterima wonten ngarsanipun Gusti Allah. Mekaten Bapak Ibu. Makane niki Kanjeng Nabi menika mencontohkan kepada kita semua, mumpung kesempatan ini amal kita mau dilaporkan wonten ngarsanipun Gusti Allah, maka mari monggo kita podo sami saum, podo sami berpuasa. Karena itu menunjukkan kebaikan kita akan dicatat, akan diceritakan, akan dibanggakan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah menika Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita belum pernah berpuasa, kok tiba-tiba puasa di akhir Sya'ban, mboten pareng, mboten angsal Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan nanti pada akhir Sya'ban kok pengen poso, mboten angsal. Nah, mengatakan. Tetapi kalau kita sudah membiasakan puasa sebelumnya, akhir Sya'ban menika kalau puasa enggak apa-apa. Tetapi kalau kita enggak biasa puasa, akhir Sya'ban mau puasa malah mboten angsal. Nah, mboten niku. Niki rambu-rambunipun mekaten. Niki di dalam salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan mekaten niku di dalam Sahih Muslim ataupun Sahih Bukhari mekaten. Kemudian yang
Yang ketiga, membayar puasa Ramadan tahun sebelumnya yang belum ditunaikan. Monggo Bapak Ibu sekalian diingat-ingat tahun kemarin puasa Ramadan yang bolong-bolong niku berapa? Dikodok mumpung ada waktu. Biasanya kalau bapak-bapak musafir sakit atau apa pas Ramadan musafir itu kan biasanya pun membatalkan. Atau pas Ramadan kok sakit, jatuh sakit, aduh Ramadan kemarin saya sakit seminggu, saya nggak berpuasa. Ini ada kesempatan untuk membayar hutang puasa kita sebelum kedatangan bulan Ramadan. Kalau ibu-ibu biasanya kedatangan tamu bulanan yang masih aktif, ya begitu. Kedatangan tamu bulanan, monggo. Biasanya seminggu, ada yang seminggu, ada yang 10 hari, ada yang 3 hari. Ya, itu biasanya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Monggo diingat-ingat, kira-kira berapa hari yang ditinggalkan menikah. Nah ini ada waktu untuk membayar kewajiban kita puasa Ramadan tahun yang lalu menikah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ini ada sabda Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ngeten, man adraka Ramadan, barang siapa kok mendapati bulan Ramadan, wa alaihi min Ramadana syai'un, sementara dia itu memiliki tanggungan di bulan Ramadan sebelumnya, lam yakdihi, sementara dia belum membayarnya, lam yataqabbal minhu, maka ketika dia beramal berpuasa di bulan Ramadan ini, maka tidak diterima atau belum diterima amalnya sampai kemudian kewajiban tahun lalu itu dibayarkan. Mekaten. Terus ampun kita menjadi orang yang merugi karena kita masih punya tanggungan hutang di Ramadan tahun sebelumnya. Nah ini ada kesempatan bagi kita untuk menunaikan kewajiban kita yang belum kita tunaikan pada tahun sebelumnya itu. Demikian juga waman shoma tatawuan, barang siapa yang berpuasa secara tatawu, berpuasa secara sunnah, ya, wa alaihi min Ramadana syai'un, sementara dia itu masih mempunyai tanggungan puasa di bulan Ramadan, lam yakdi, sementara dia belum menunaikannya, la fa innahu la yataqabbalu minhu, maka apa yang ia lakukan itu tidak diterima di sisi Allah, hatta yasumahu, sampai dia itu membayar puasanya itu. Mekaten Bapak Ibu. Makanya kalau kita mau umpamanya beribadah siam di bulan Sya'ban, puasa sunnah, nggih diingat dulu kewajiban menika, kewajiban puasa Ramadan tahun sebelumnya, diingat-ingat berapa dibayarkan dulu, baru setelah itu baru kita puasa sunnah yang lain. Nah, mekaten. Kemudian yang keempat, mengetahui masuknya bulan Ramadan. Nah, menika tadi sudah kita sampaikan, PP Muhammadiyah niku telah mengumumkan dengan metode hisab hakiki wujudul hilal bahwa Ramadan jatuh tanggal 1 menika pada hari Kamis, ya, tanggal 23 Maret. Sementara Idul Fitri jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April. Nah, menika begitu diumumkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, telah dihisab. Karena Muhammadiyah itu menggunakan hisab hakiki, perhitungan, metode perhitungan. Jadi tidak menggunakan melihat ru'yah, boten. Muhammadiyah itu bisa mengetahui waktu Ramadan menika 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 100 tahun yang akan datang itu sudah ngerti jadwalipun. Karena dihisab menika, dihitung menika. Nah niku. Mengapa Muhammadiyah itu menggunakan hisab, tidak menggunakan ru'yah? Karena ru'yah menika sanes bukan ta'abudi, bukan ngibadah. Ya. Tetapi persoalan ru'yah itu adalah persoalan teknologi. Atau kalau dalam bahasa usul fikih niku
persoalan ta'akuli, persoalan akal, persoalan sains, persoalan ilmu pengetahuan, bukan persoalan ta'abudi, bukan persoalan ngibadah. Ya, ibadah niku adalah saumnya, tapi tanggalnya itu bukan persoalan ngibadah. Nah, terus kalau panjenengan delok tanggal niku sanes ngibadah. Gitu mboten? Jadi kan kalau delok tanggal ngibadah apa mboten? Mboten. Yang ngibadah itu adalah puasanya. Kenapa perintahnya itu puasanya? Sumu. Berpuasalah kalian itu liru'yati, ketika kalian melihat hilal. Nah, begitu. Maka yang diperintahkan yang ibadah menika puasanya, senes melihat hilalnya itu. Tapi kadang orang terbalik. Jadi melihat hilal itu ngibadah. Loh, ngibadah apa? Melihat hilal kok ngibadah. Nah, itu adalah masalah teknologi. Nah, ngaten. Mengapa kok Kanjeng Nabi dan sahabat pada zaman dahulu menggunakan ru'yah tidak berhisab? Ini ada sejarahnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merujuk kepada hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu an, Kanjeng Nabi menika ngeten. Ngendika, "Inna ummatun ummiyah." Sesungguhnya kami semua ini adalah umat yang ummi. Umat yang ummi. Siapa umat yang ummi itu? Kanjeng Nabi menegaskan, "In la naktubu wa la nahsubu." Kami tidak bisa menulis, kami tidak bisa menghitung. Makanya wajar kalau Nabi dan para sahabat dahulu menggunakan ru'yah karena nggak ngerti hitungan. Nah, ngoten. Kalau zaman sekarang kan orang bisa tahu rumus tentang segitiga bola. Segitiga bola. Dengan tahu rumus matematika segitiga bola menika, orang tahu ngerti bagaimana melihat posisi-posisi benda langit antara bulan dan matahari menika, antara bumi dan lain sebagainya, sehingga kemudian bisa diukur derajatnya, bisa diketahui kapan kita itu akan memasuki bulan Ramadan. Nah, niki ilmu hitung, hisab, ya. Begitu. Pada zaman Nabi belum ada ngoten niku. Belum ada. Ya, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi mengatakan niku. Maka itu ada sejarahnya. Mengapa kok Kanjeng Nabi menggunakan ru'yah? Karena faktor teknologi yang belum dimiliki pada zaman Nabi, kaum muslimin pada zaman Nabi. Wah, orang yang menulis saja sedikit, Bapak Ibu sekalian. Orang yang bisa menulis sedikit. Tidak banyak. Makanya orang-orang yang bisa menulis itu dikumpulkan oleh Nabi sebagai penulis wahyu. Ya, begitu. Salah satunya adalah sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Mereka adalah penulis-penulis wahyu. Ya. Di antaranya itu sedikit, tidak banyak. Ya, karena tidak banyak orang yang bisa menulis itu tadi, maka Kanjeng Nabi berpesan. Ini hadisnya mutawatir. Berpesan kepada mereka. Apa pesan Nabi? La taktubu anni ghairal Qur'an. Wahai sahabat yang bisa menulis, la taktubu anni, jangan menulis dariku ghairal Qur'an, selain daripada Al-Qur'an. Pokoknya selain daripada Al-Quran jangan ditulis. Pokoknya kalau apa-apa yang berasal dariku Al-Quran ditulis. Tetapi selain daripada Al-Quran jangan menulis. Para sahabat boten nulis selain daripada Al-Quran. Karena apa? Khawatir kecampur Al-Quran dengan perkataan Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi berpesan betul kepada para sahabat penulis wahyu menika. Niku karena sedikit. Khawatir kalau Al-Quran bercampur dengan perkataan Kanjeng Nabi. Menika niku umi. Demikian juga menghitung niku. Kalau menghitung biasa perdagangan nggih biasa, tapi menghitung tentang posisi-posisi benda langit derenge wonten. Nah, mengatakan niku. Padahal semangat Al-Quran adalah semangat hisab.
Kalau jenengan waos surat Yasin ayat 38 sampai 40. Surat Ar-Rahman ayat 5, surat Yunus ayat 5. Niku adalah semangat hisab. Nah, mengatakan karena kondisi masyarakat muslim pada saat itu belum bisa menghisab, Kanjeng Nabi memberikan alternatif. Nek wis ora iso ngitung ya sudah kita ndelok wae ndelok. Nek ndelok ora ketok ora sida poso. Nek ndelok ketok poso. Nah niku kan teknologi yang paling sederhana Bapak Ibu sekalian. Teknologi yang paling sederhana, ndelok. Wong ora iso ngitung, ya sudah ndelok wae. Nek ndelok ora ketok, sesuk poso, nek ndelok ora ketok, ora sida poso. Bekaten. Itu teknologi yang paling sederhana, pakai meripat. Ngoten. Tapi semangat Al-Qur'an hisab modern begitu. Sabda Nabi itu diutarakan untuk apa? Menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para sahabat pada saat itu. Maka hadis niki, hadis tentang ru'yah menika itu sifatnya temporal, sementara. Sampai kondisi umat Islam itu mampu sebagaimana di dalam surat Yasin, sebagaimana di dalam surat Ar-Rahman, sebagaimana di dalam surat Yunus ayat 5 menika. Ketika sudah mampu, maka hisab itu lebih diutamakan. Makanya Syekh Yusuf Qaradawi itu mengatakan ada hisabu qat'i. Hisab menika qat'i wa ru'yatu dzanni. Sementara ru'yah menika dzanni. Hisab itu pasti, tetapi kalau ru'yah menika sifatnya adalah dzanni, dugaan. Nah menika. Kenapa kok disebut dengan dzanni, dugaan? Karena ru'yah menika itu kan keterbatasan kita sebagai manusia melihat itu sejauh mana sih kita itu mampu melihat. Nah itu. Penglihatan manusia itu memiliki keterbatasan. Nah begitu. Makanya hisab itu dikatakan sebagai qat'i dibandingkan dengan ru'yah. Niki pendapatipun Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Demikian juga Muhammadiyah juga sama. Karena sains menika yang dipakai adalah temuan baru, bukan yang lama. Mekaten. Ini rumusipun mekaten. Terus persoalan hisab menika persoalan muamalah, persoalan sains, persoalan ilmu pengetahuan kan, persoalan ilmu pengetahuan terutama sains menika adalah yang dipakai sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang lama. Kalau sesuatu yang lama, kita tidak akan pernah maju. Nah, mengatakan niki paradigma yang digunakan di dalam Muhammadiyah mengatakan. Napa wonten Bapak Ibu sekalian kok sains kok mengambil temuan yang abad yang lampau. Mboten ngaten kan? Sains itu semuanya adalah temuan baru. Ya mengambil ayat-ayat Allah yang tergelar di alam semesta menika sains. Makanya perhitungan itu Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal itu yang paling akurat hingga sampai saat ini. Ya begitu. Sehingga kemudian ya insya Allah wong perhitungan kapan gerhana matahari, berapa menitnya, berapa detiknya itu bisa dirancang dengan perhitungan itu kok cuma tanggal. Mau gerhana saja bisa, apalagi kok cuma tanggal. Maka itu sangat-sangat akurat ya, sampai detiknya itu bisa diketahui. Nah itu makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Muhammadiyah menggunakan hisab bukan menggunakan ru'yah karena semangat Al-Qur'annya begitu. Nah begitu. Terus kita berpatokannya kepada Al-Qur'annya begitu. Nah begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengetahui ketentuan kewajiban puasa. Terus ini ada waktu bagi kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian perlu buka-buka tentang ketentuan kewajiban puasa menika. Buka-buka kitab fikihnya. Ya panduan-panduan Ramadanipun kira-kira amal-amal apa
yang utama pada saat di bulan Ramadan. Supaya ngerti Bapak Ibu sekalian. Faham, ngerti. Nek boten paham dan ngerti, payah Bapak Ibu sekalian. Syariat nika menentukan ngeten umpamanya di sepertiga terakhir bulan Ramadan diutamakan untuk iktikaf. Umpamanya ngoten. Karena kita nggak ngerti Bapak Ibu sekalian, kemudian Kemudian banyak jamaah kemudian iktikaf menika wonten jalan-jalan raya. Wonten pasar-pasar, wonten mall-mall. Sementara masjidipun jamaahipun semakin maju. Ya, semakin lodak. Nah niku. Karena apa? Karena kita tidak siap menika. Termasuk mempersiapkan diri selama bulan Ramadan niku mboten siap. Nek panjenengan niki nggih mau blonjo-blonjo ngoten niku nggih bulan Saban niku Bapak Ibu sekalian. Nek bulan Ramadan mangke mbuh pun jenengan tekun ibadah. Bahkan kalau seperti kata terakhir bulan Ramadan niki iktikaf pun mboten kepikiran wah jajanan Idul Fitri atau apa mboten. Panjenengan sudah mempersiapkan diri jauh hari pada bulan Saban menika. Nah, mekaten. Sehingga pada saat bulan Ramadan menika sudah semuanya ngibadah mari Gusti Allah. Tapi kan di Indonesia tidak ngoten niku. Nggih. Pas akhir-akhir bulan Ramadan, pas itu utama-utamanya, pas turunnya Lailatul Qadar, malah kita semuanya yang kepikir adalah urusan dunia. Bukan urusan akhirat. Nah, mekaten. Yang diurus malah urusan dunia. Ngurusi snack, ngurusi opo. Malah jadi mboten kopen ngibadahipun mekaten Bapak Ibu sekalian. Monggo niki ada waktu nggih. Mumpung masih bulan Saban menika. Niku kita openi betul sehingga kemudian kita nanti hanya fokus ngibadah selama bulan Ramadan. Saya kira mekaten Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan kita semakin siap untuk menyambut bulan Ramadan menika sehingga ngibadahipun kita sedaya saged khusyuk, saged dipunridani dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, ada kekhilafan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.